Ini karena saya juga ibu-ibu yang mencari beras itu susah Pak, kebetulan saya Tapi nek wis urusan perut, Perut, rakyat udah. itu ya susah iya ini. gitu. Kalau kebanyakan juga malah tengik ya Pak ya. Iya. Yang jelas inflasi terkendali dan everybody happy. Halo, ketemu lagi tentu saja di Teras Kepatihan, persembahan dari Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini kalau dinyanyiin enak nih, lebaran sebentar lagi. Nah, kalau udah mau lebaran sebentar lagi, ada yang sibuk nyari hampers, ada yang sibuk nyari cuti. Nah ya, ada juga yang sibuk ini dengan menghadapi persiapan Hari Raya Idul Fitri 2024. Siapa saja yang sibuk? Kita langsung nanti akan ngobrol dengan narasumber-narasumber kita mengenai kesiapan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 2024. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah hadir bersama dengan kita. Ada Ibu Yuna Pancawati SEMSI, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bu Yuna? Baik, alhamdulillah. Sibuk-sibuknya ini pasti ya? Iya, keliling-keliling. Keliling-keliling. Nah ini keliling-kelilingnya ngapain nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi. Selain ada Bu Yuna juga hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Haji Aslam Ridho MAP, Sekretaris Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam sehat Pak. Sehat Mbak Tako. Selalu sehat, selalu semangat. Puasa tetap sehat dan semangat. Wih, itu pahalanya makin berlipat-lipat. Dan juga bersama dengan kita hadir Ibu Nini Setiawati ya. Dari pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Yogyakarta. Iya, Nah, selamat siang Mbak. iya, salam saya juga. Ya, Persiapan juga pastinya lagi sibuk-sibuknya ini menjelang Idul Fitri ya Bu selalu Nini ya. dengan Bu Yuna. Seharian ini tadi kita bareng. Oh ternyata barusan ini seharian bersama. Kok kita nggak Seharian. diajak ini Pak? Iya. Sebenarnya kemana ini seharian? Kita cari tahu dulu. Bu Yuna dan juga Bu Nini katanya akhir-akhir ini lagi sibuk keliling, kemana aja sih Bu? Jadi biasanya kalau menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, ini kita keliling ke kabupaten kota begitu. Jadi untuk memastikan bahwa kebutuhan bahan pangan di daerah istimewa Jogja itu terpenuhi untuk masyarakat menjelang Ramadan dan juga Lebaran. Oh kelilingnya Gitu. ternyata memastikan. Pasokan aman. Gitu. Kalau saya keliling kan cari diskonan ya biasanya kalau Lebaran ini. Tapi kalau Bu Yuna dan Ibu ternyata memastikan. Karena memang tadi ya kita juga kalau berbicara mengenai daerah istimewa Yogyakarta ini tercatat untuk pertumbuhan ekonominya tertinggi se-Jawa, betul ya? Di angka 5,07. Iya. Kemudian tapi di sisi lain juga inflasinya meskipun memang sudah turun ya dari tahun sebelumnya, di akhir tahun kemarin itu kan 3,17. Betul. Sehingga ya tentu saja laju inflasi yang rendah dan stabil itu sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang nantinya juga ujung-ujungnya mensejahterakan masyarakat. Nah, untuk inflasi yang terkendali kemudian juga yang stabil ini tentu saja butuh kolaborasi dari semua pihak. Ini kemudian menjelang Idul Fitri itu tadi, ini menjadi salah satu yang tentu akan menjadi kalau anak sekarang bilangnya concern kita bersama, alias perhatian kita bersama begitu. Nah dari Bu Yuna sendiri nih, mungkin boleh diberikan gambaran di menjelang Idul Fitri, kondisi di Yogyakarta sendiri ini sebenarnya seperti apa sih Bu secara perekonomiannya gitu, kondisi inflasinya sendiri, monggo Ibu. Ya Mbak Tako, Bu Nini dan juga Pak Aslam ini yang selalu mungkin membersamai kita begitu ya terkait dengan ekonomi gitu. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta sekilas perkembangan perekonomian ini pada tahun 2023 ini perekonomian DIY di triwulan 4 itu tumbuh positif sebesar 4,86% Mbak Tako. Ya itu melambat kalau dibandingkan triwulan sebelumnya itu 4,96% year on year itu di tahun 2023. Nah itu sebenarnya apa sih yang faktor-faktor pendorong pertumbuhan tersebut itu antaranya yang pertama adalah
Di tahun 2022 itu ada penghapusan PPKM setelah COVID dan kemarin ya. sebagainya, itu kan ada penghapusan Iya. PPKM sehingga itu menjadi pendorong aktivitas wisata dan di sepanjang tahun 2023 itu gitu kan, termasuk momentum Natal dan Tahun Baru. Kemudian faktor yang lainnya adalah persiapan pelaksanaan kampanye pemilu di akhir tahun. Nah, itu kan juga mendorong pertumbuhan ekonomi juga. Kemudian berlanjutnya pembangunan proyek strategi nasional, itu proyek-proyek dari daerah lain juga seperti proyek tol Jogja Solo, Jia ya Pak Aslam ya, kemudian tol Jogja Bawen, kemudian pelabuhan di Gunung Kidul ini yang mungkin sebentar lagi akan diresmikan gitu ya. Dan jembatan Serandaan itu yang mungkin juga sudah bertahap selesai begitu. Dan secara C2C kinerja ekonomi di tahun 2023 ini tadi disebutkan Mbak Tako juga masih tumbuh pada level 5,07%, itu di atas nasional yang 5,05%. Dan ini walaupun itu mengalami perlambanan dibanding tahun 2022. Jadi itu kondisi perekonomian yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Sebenarnya secara trennya semuanya membaik ya Bu ya. Iya, oke. Angkanya itu juga angka yang baik juga begitu ya. Nah, kalau sekarang menghadapi Idul Fitrinya ini Bu, ini seperti apa juga? Apakah sudah ada perubahannya lagi atau seperti apa trennya? Iya. Kalau menghadapi Idul Fitri, kembali dulu ke inflasi dulu ya Mbak Tako ya. Ya. Jadi berdasarkan rilis BPS, inflasi kita ini pada bulan Februari 2024 sebesar 0,39%. Ini month to month. Ini lebih tinggi kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari ini minus 0,02%. Ya. Sehingga mungkin secara kumulatif ini inflasi DIY mencapai 0,37%. Dan sejalan dengan hal tersebut, inflasi DIY secara tahunan pada periode tercatat ini di angka 2,75%. Nah, itu masih sesuai dengan target. Target kita kan 2,5 plus minus 1 target nasional ini. Kalau dibanding dengan periode bulan Januari, memang Januari ini inflasinya 2,60% lah. Untuk menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional itu tentunya kami melakukan pengendalian inflasi begitu. Kita memastikan tadi yang saya sampaikan, memastikan ketersediaan bahan pangan yang ada di masing-masing kabupaten kota, baik itu melalui kita pemantauan di pasar-pasar tradisional, kemudian ke pasar retail, kemudian ke distributor, dan juga ke asosiasi-asosiasi yang ada di kabupaten kota. Dan alhamdulillah pemantauan kami selama 2 minggu ini, baik di kabupaten dan di kota, ini semuanya aman. Semuanya kebutuhan bahan pangan untuk Lebaran ini itu alhamdulillah tercukupi. Dan tadi terakhir di Bantul ya Bu ya, kami ke asosiasi itu sangat cukup beras itu ya. Seharinya itu dia bisa sampai 150 ton gitu untuk produksi ya, sehingga itu bisa mencukupi di daerah di Bantul sendiri, bahkan di DIY, bahkan juga di luar DIY gitu, sehingga aman lah untuk menjelang Lebaran ini. Ini kalau orang Jawa bilang nyicil ayam ya Pak ya, karena sudah dipastikan ketersediaannya, pasokan tadi sudah aman. Karena itu kan berbanding lurus ya, kalau pas tersediaannya aman berarti nanti harganya pun juga
harus Betul. terkendali. terkendali, kemudian juga nanti hubungannya dengan distribusinya juga tentu saja bisa diterima oleh masyarakat juga dengan tepat waktu begitu. Nah ini sebelum kita lanjutkan lagi Bu, yang pertama kunciannya tadi udah nyicil ayam dulu. Nah ini ke Pak Ridho Aslam dulu. Kalau Bapak sendiri prediksi dari Dewan melihat dinamika pergerakan perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta menjelang Idul Fitri ini, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuna kondisinya seperti ini, gimana Pak tanggapannya? Besok Lebaran 2024 itu tahun kedua kita melaksanakan weekend dengan tidak melalui prosedur tetap kesehatan. Dua-dua kita masih terbatasi. Baru mulai 23 kemarin kita terbuka. Ya. Sudah tidak menggunakan prosedur tetap kesehatan. Ini yang 2024. Kemudian kalau dihitung-hitung hari liburnya itu Mbak Tako, kita libur besok itu panjang, panjang iya. sekali. Iya, panjang. Karena mulai tanggal 6 itu sudah libur. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 apa 16 ya? Selasa ya baru itu ya. 15. Sampai 15. Jadi total 10. 10 Hafal hari. ya? Ya, 10 hari. Beliau-beliau ini sudah menghitung 10 hari besok itu. Jadi libur kita itu 10 hari. Ya. Nah, bisa kebayang Mbak Tako, kita itu Jogja itu libur 6 hari saja. Satu kepadatan, kemudian yang kedua mungkin ketersediaan stoknya. Ya. Teman-teman pelaku UMKM karena padatnya jumlah wisatawan di Jogja. Jadi kalau yang terkait dengan kebutuhan domestik, kebutuhan 9 bahan pokok makanan untuk warga domestik Jogja, saya sangat percaya dengan beliau berdua ini. Beliau berdua ini kan pengawal. Jadi pemerintah itu kan punya tugas dua. Satu, memastikan ketersediaan pangan bagi rakyatnya. Ini tugas pemerintah ini. Ketersediaan pangan itu tentu tidak kemudian didung gratis. Ya. Tapi bagaimana barangnya ono, masyarakat mampu tuku. Itu intinya. Ketersediaan itu. Dalam hal menjaga ketersediaan ini, tadi sudah disampaikan beliau berdua ini tiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu yang dipikirkan itu ketersediaan pangan. Mimpinya beras kayaknya. Ya, mimpinya sampai beras itu. Ya, beliau ini selalu melihat setiap pergerakan ketersediaan pangan itu. Satu, memastikan ketersediaan pangan. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu aman. Ya. Dua hal itu yang menjadi tugas mulia beliau ini. Dan saya yakin untuk pemenuhan konsumsi domestik itu insya Allah aman. Saya berani matur insya Allah aman itu karena mitra kami, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pertanian, yang dikoordinir oleh Bu Yuna di Biro Ekonomi ini, setiap momentum hari raya itu pasti ada kegiatan operasi pasar. Ya. Momentum hari raya Idul Fitri, kemudian Idul Adha, ada Natal, ada setiap ada momentum hari raya itu di situ pasti ada kegiatan operasi pasar. Sehingga terkait dengan Idul Fitri, di Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian sudah ada skema program. Saya tahu karena saya ikut nganggarke itu. Saya ikut nganggarke bahwa memang sudah kita sediakan anggaran untuk operasi pasar di momentum-momentum hari besar itu. Jadi dari arah upaya pemerintah daerah itu sudah ada kegiatan operasi pasar. Ya. Kemudian dari Bulog tentu juga sudah ada skema kebijakan kaitan dengan pemenuhan konsumsi domestiknya. Saya justru lebih pada kesiapan masyarakat Yogyakarta tadi itu yang kaitan peningkatan daya beli tadi itu untuk menekan inflasi tadi. Nah, ini kesempatan bagi masyarakat pelaku UMKM DIY untuk bagaimana berperan menekan inflasi itu biar ekonomi tumbuh lebih cepat. Ekonomi tumbuh lebih cepat tentu tadi bodone dawa.
kemudian pasti nanti okupansinya tinggi, Ya. kemudian jalur transportasinya juga Iya. pasti akan macet. Kesimpulannya banyak masyarakat yang datang ke Jogja. Ya. Nah, melalui kesempatan diskusi kita siang hari ini menjadi lampu kuning bagi pelaku UMKM lokal Jogja untuk bagaimana satu meningkatkan standar mutu, memelihara quality control, quality control. Kemudian yang kedua menjaga stok bahan yang dicari oleh para wisatawan yang datang ke Jogja, baik jasa, kuliner maupun craft, Karena kerajinan. permintaan meningkat ya. Karena permintaan meningkat. 4% kenaikan pertumbuhan yang diintikake Bu Yuna itu baru ditopang oleh sekitar 4-5 sektor subsektor ekonomi. Sementara di pemerintah itu kan ada 17 subsektor. Itu kenaikan 4% tadi itu baru disuplai lebih banyak pada 2 atau 3 sektor, khususnya industri olahan. Industri olahan itu kuliner, kerajinan, fashion. Nah, ini yang paling dominan mensuplai pertumbuhan ekonomi di Jogja. Nah, oleh karena itu momentum Hari Raya ini menurut saya kesempatan bagi pelaku ekonomi di Yogyakarta untuk bagaimana meningkatkan kapasitas. Maksud saya kapasitas produk sehingga dengan demikian kemampuan daya belinya juga akan menjadi tertopang dengan semakin banyak tingginya omset yang diperoleh oleh para pelaku ekonomi di DIY. Jadi teorinya kalau saya sederhana, masyarakat banyak yang datang ke Jogja, kemudian pada banyak nungkoni produknya masyarakat Jogja, sehingga masyarakat Jogja kelarisan, masyarakat Jogja punya tambahan kemampuan daya beli. Sehingga bisa menekan angka inflasi yang selalu mengganggu Bu Yuna. Karena Bu Yuna ini kalau presentasi di tingkat nasional nggak pede, tingkat ekonominya tumbuh. Tapi inflasinya juga tinggi, kemiskinannya juga tinggi. Iya. Tapi berarti itu peluang ya sebenarnya kalau dilihat bahwa si 10 hari nanti ada libur, kemudian tadi disampaikan Pak Aslam juga bahwa masyarakat akan berbondong-bondong datang ke Jogja. Ini peluang besar untuk pelaku UMKM gitu untuk benar-benar memberikan yang terbaik seperti yang Bapak sampaikan tadi harus standar mutu quality-nya itu harus baik. Dijaga. Kemudian juga stoknya. Nah, ini sekarang ini saatnya untuk sudah harusnya udah ready semuanya ya Pak ya untuk menerima kunjungan persiapan mereka itu. Artinya kalau tadi saya maturakan banyak orang berbondong-bondong ke Jogja, itu dari sisi Bulog dan dari penyedia barang bahan pokok itu yang dihitung bukan hanya jumlah penduduk DIY, tapi juga kemungkinan berapa wisatawan yang mau datang ke Jogja ini. Kan bisa dicek di data BPS kenaikan jumlah wisatawan. Misalnya kenaikan jumlah penambahan jumlah penduduk Jogja pada Hari Raya tahun 2023 gitu. Penduduk aslinya sekian, kemudian ketambahan wisatawan sekian, menjadi jumlahnya sekian yang berpenduduk di Jogja pada rentang tanggal itu. Terproyeksi ya Pak? Terproyeksi, sehingga pada rentang tanggal itu berarti harus tak sediani beras semene, minyak semene, endoke semene. Nah, tentu yang menjadi hitung-hitungan kita juga. Ketersediaan pangan khusus untuk Jogja ini harus dihitungkan juga jumlah penduduk yang datang di 10 hari itu. Iya, karena tadi kalau domestik aman kata Pak. Domestik aman insya Allah.
Ridho ya, tapi kalau mengenai ketersediaan untuk masyarakat yang datang ke Jogja, nah ini pas kita juga mau menyapa Bu Nini juga dari Bulog ini Bu, tadi disampaikan, apakah ini juga sudah dipersiapkan antara wisatawan yang datang, kemudian juga masyarakat yang berbondong-bondong datang ke Jogja ini juga dipastikan sudah aman, bagaimana Ibu? Oke, ya terima kasih Mbak Tako. Senang sekali diundang pada siang ini di Teras Kepatihan. Jadi begini, sebagaimana Perpres 125 tahun 2021, Bulog itu diberikan tugas untuk mengelola cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah ini terutama saat ini yang diberikan penugasan adalah pajale yang dikenal dengan yaitu padi, jagung, dan kedelai. Nah, untuk kemudian bagaimana peran dan fungsi Bulog pada melaksanakan pengelolaan ini, yaitu ada 3 hal. Bagaimana menjaga ketersediaan, bagaimana menjaga keterjangkauan, kemudian stabilisasi. Ketersediaan ini kita bicara beras dulu ya kalau dalam hal ini, walaupun saat ini juga Bulog sedang mengelola jagung ketika harga jagung kemarin sempat tinggi gitu kan sebelum panen. Jadinya ketersediaan ini menyangkut tempat dan waktu. Artinya harus tersedia di setiap waktu dan kemudian juga tempatnya gitu ya kira-kira. Kalau tempat kita tahu sendiri infrastruktur Bulog sangat cukup. Jadinya Provinsi Jogja aja di setiap kabupaten kota kami punya gudang Bulog gitu ya. Jadinya bisa. Kemudian bagaimana juga kita menjaga keterjangkauan. Keterjangkauan juga itu secara fisik harus ada dan daya beli. Artinya bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan gitu kan ya. Kemudian ini kemarin sempat ada beberapa program pemerintah dalam rangka untuk agar bisa membantu masyarakat secara fisik bisa menjangkau harga yang kemarin sempat meningkat ya, mengalami kelonjakan cukup tinggi ya Bu Yunaya kemarin kalau kita lihat harga beras. Ini dengan beberapa program antara lain bantuan pangan. Bantuan pangan ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan ini pagunya juga sudah dari pusat ya, kami terima penugasan dari Badan Pangan Nasional. Untuk untuk Provinsi Yogyakarta setiap bulan kami mengalokasikan 3.800 ton. Ya itu setiap bulan sudah berjalan Januari, Februari, Maret. Alhamdulillah untuk alokasi Maret hari ini penyaluran terakhir untuk Kota Jogja. Kemudian untuk 4 kabupaten lainnya insya Allah akan besok tanggal 27. Target kami tanggal 27 atau tanggal 28 paling lambat semuanya bisa terselesaikan. Kemudian fungsi yang kami juga itu kan sudah ada pagunya ya. Jadinya masyarakatnya jelas. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak mendapatkannya kira-kira. Ada lagi penugasan yang pemerintah yang diberikan ke Bulog yaitu beras SPHP. SPHP itu stabilisasi pasokan dan harga pangan. Artinya bagaimana beras ini diberikan dengan harga di bawah harga pasar saat itu. Saat ini kita bisa menjumpai beras SPHP ini di pasar tradisional, kemudian bahkan di retail modern. Jadinya per 5 kilo itu sesuai HET, per kilo harus 10.900. Jadinya kalau 5 kiloan itu maksimal 54.500. Itu maksimal, HET maksimal. Kemudian kami juga melakukan yang tadi sempat disampaikan bahwa ada pasar murah itu bekerja sama dengan kabupaten, Pemkot setempat, kemudian ada kemudian kalau di Sleman itu seperti di setiap Kapanewon ya, Kapanewon itu melaksanakan khusus masyarakat Sleman dengan menunjukkan KTP-nya. Ini artinya agar masyarakat itu di tengah-tengah harga beras yang meningkat bisa tetap mendapatkan pasokannya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah stabilisasi. Stabilisasi itu kalau kita bicara harus di hulu dan di hilir. Kalau kemarin terjadi kelonjakan harga di tingkat hilir, artinya pembeli yang teriak nih karena harganya tinggi, Bulog masuk di situ dengan program-program pemerintah tersebut. Tapi nanti ini menjelang panen, alhamdulillah sudah beberapa tempat sudah mulai panen, Bulog juga harus siap melakukan penyerapan dalam negeri.
Sehingga petani, harga di tingkat petani juga nantinya tetap terjaga. Kira-kira seperti itu Mbak, bagaimana Bulog menjaga hulu dan hilir ini bisa berjalan baik sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan harga yang wajar, kira-kira Ya, seperti itu. jadi secara ketersediaan, kemudian Yap, keterjangkauan dan juga stabilisasi. stabilitasinya Betul. tadi ya yang Yap, dilakukan oleh Bulog. yap. Nah ini sedikit menggok Bapak Ibu nyun sewu, tapi Hmm. saya agak kepo gitu kalau anak sekarang Ya. bilang. Waktu kemarin itu sempat harga beras tuh naik ya. Ya. Kemudian juga, ini karena saya juga ibu-ibu yang mencari beras itu susah Pak. Kebetulan saya di daerah Bantul itu nyarinya susah. Itu sebenarnya kondisinya seperti apa? Karena kalau orang awam tuh langsung nanyainnya, padahal ono Bulog loh di Jogja itu. Nah, apakah itu Ya. tepat atau mungkin ada hal yang harus diluruskan? Karena orang awam taunya pokoknya kalau Oke. beras Bulog aja gitu. Nah, Oke. silakan Bu Nini. Iya, yang pasti kemarin memang penyerapan dalam negeri tidak bisa sesuai target. Artinya seperti kami tidak bisa mendapatkan penyerapan dalam negeri sebagaimana target yang ditetapkan oleh kantor pusat gitu ya untuk Kanwil Yogyakarta. Kenapa? Karena pada saat itu memang teman-teman penggilingan itu susah mendapatkan pasokan gabah gitu kan ya. Bisa jadi karena kondisi El Nino yang kemarin cukup panjang gitu ya Mbak. Berdampak ya. Iya, dampak. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah, karena walaupun pasokan tidak ada, kurang katakanlah, tapi kan konsumen tetap butuh. Kebutuhan makan itu kan tetap, demand-nya kan tetap. Nah ini yang kemarin salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan importasi gitu ya Mbak. Sehingga ini untuk menjaga sebenarnya bagaimana pasokan itu tetap terjaga gitu Mbak. Ya, Kira-kira jadi seperti itu. terjawab gambaran selama Ya. ini yang mungkin agak rancu gitu Taunya ya. Bulog aja ya, Iya, gitu taunya ya. kalau Bulog aja, Iya. kalau beras ke Bulog aja gitu. Baik, kita kembali ke Bu Yuna. Nah ini tadi berarti langkah-langkah sudah dipersiapkan juga secara antisipasi, kemudian strateginya menjelang Idul Fitri ini. Mungkin ada hal yang memang belum disampaikan Bu untuk strateginya terutama. Jadi strategi itu tadi sedikit-sedikit sudah disampaikan oleh Pak Aslam dan juga Bu Nini ya. Kita itu punya 4K. 4K itu adalah yang pertama tadi ketersediaan pasokan. Artinya pasokan yang ada di DIY itu harus cukup. Itu meliputi apa saja tentunya ya beras, minyak, tepung terigu, telur. Telur itu tadi sudah turun harganya ya. Harganya itu sudah turun. Kemudian kita melakukan pemantauan juga ke kabupaten kota terkait dengan beberapa hal itu. Jadi cukup ketersediaan pasokan itu cukup. Dan diambil dari mana saja kita juga tanyakan. Itu ada yang melalui kerjasama antar daerah gitu kan. Itu kerjasama antar daerah juga merupakan salah satu arahan dari Pak Mendagri, dari Pak Presiden untuk bisa mencukupi kebutuhan bahan pokok di daerah masing-masing. Misalnya kemarin Sleman itu bekerja sama dengan Gunung Kidul untuk mencukupi telur juga. Kemudian Sleman juga melakukan kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Blitar untuk mencukupi telurnya juga gitu. Sehingga beberapa hal itu merupakan strategi-strategi juga. Ternyata daerah antar daerah ini juga collab juga harus ya. itu harus. Kolaborasi. Karena kita juga setiap hari Senin tadi yang dikatakan Pak Aslam itu selalu ada rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Pak Menteri Dalam Negeri Pak Aslam dan itu seluruh kabupaten, seluruh provinsi itu dibuka catatannya semua bahwa inflasi provinsi ini itu sekian. Mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tahun 2023 kemarin kita sempat tinggi. 10 besar terus begitu. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2023 itu kita mencapai tingkat inflasi yang sudah ditargetkan oleh pusat 3+-1, dan kita ada di 3,17%. Yang lalu 2022 itu adalah 6,49%, sehingga penurunan dari 6,49 sampai dengan 3,17 itu
Semuanya memerlukan strategi-strategi dari 4K tadi dan juga upaya-upaya apa saja yang dilakukan. Nah, tadi baru satu 4K, yang kedua adalah K, keterjangkauan harga. Nah, ini kan memang ada beberapa kenaikan komoditas bahan pokok ini yang mengalami kenaikan. Tadi beras, kemudian kemarin itu cabai, Cabai, iya. kemudian bawang merah, bawang putih, itu yang selalu fluktuasi di situ itu. Dan alhamdulillah ini sudah ada penurunan-penurunan begitu, keterjangkauan harga ada di situ, sehingga strategi yang ketiga adalah kelancaran distribusi. Nah, kita koordinasi juga dengan dinas terkait, dinas perhubungan terutama. Kemudian bagaimana distribusinya itu lancar atau tidak. Misalnya untuk dari mulai distributor minyak, beras sampai dengan ke pasar ini lancar atau tidak, ataupun dari daerah lain ke kita, dari daerah kita ke mereka itu lancar atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah yang terakhir adalah komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif itu seperti ini, kita ngobrol sama-sama, mendiskusikan untuk apa sih sebenarnya yang menjadi kendala, apa sih sebenarnya TPID, apa sih harusnya kok inflasi harus dikendalikan. Nah, ini komunikasi efektif itu. Jadi itu 4K strategi yang selalu harus ada di tim pengendalian inflasi daerah. Gitu, Mbak Ternyata ada Tako. strategi 4K, dan tadi Iya. salah satu yang juga menurut saya juga menarik sekali, ternyata setiap Senin ya Bu tadi ya. Tiap Senin Tiap itu Senin. dipimpin langsung oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan semuanya di absen gitu. Jadi pasti mau nggak mau selalu mengusahakan Senin depan lebih baik, Senin Iya, depan lebih baik. Betul. Dan ya Iya. memang tujuannya tidak hanya untuk laporan ke menterinya, tetapi Iya. memang masyarakat yang merasakan Menjaga, iya. kesejahteraan itu Iya. ya Bu Nini. Iya, betul. betul Mbak. Jadinya ketika nanti hari Senin itu ada kenaikan dari minggu lalu, kami juga pasti di-warning. Itu gimana? Berasnya gimana? SPHP-nya? Tambahin lagi, masifkan lagi. Berarti masyarakat masih butuh kira-kira, sehingga harga belum tergerek gitu, kira-kira gitu. Jadinya memang komunikasi aktif itu yang harus selalu Komunikasi kami lakukan. efektif, Iya. salah satu strategi tadi ya. Betul. Ini kebayang kalau hari Jumat saya udah mules kayaknya gitu ya. Sepanjang 2023 iya Mbak, mules tiap hari juga. Anda langsung oleh Menteri. Pak Aslam ini juga boleh memberikan tanggapan dari obrolan kita ini tadi ya. Ternyata seperti itu, salah satunya juga strategi 4K itu. Nah, menurut Bapak seperti apa Pak? Sudah cukupkah strategi ini atau? Ya itu sudah cukup ya, karena begini, ketersediaan barang itu kan juga berpengaruh pada distribusi. Betul. Artinya tidak bisa dipetak hanya wilayah geografis DIY gitu. Kemudian tidak bersinergi atau tidak mempertimbangkan, tidak membangun komunikasi kaitan dengan distribusi itu dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tentu tidak bisa. Artinya ketersediaan pangan itu ya tidak bisa dibatasi. Pepet Sleman ini kali kerasa, nek paling kidul ya Segoro Kidul, nek wetan umpamane kali apa ya tidak bisa. Artinya kan demand dan supply ini kan bisa saja diganggu atau bukan diganggu ya, tapi mungkin masyarakat Magelang perbatasan itu mereka akan banyak belanja juga di Jogja untuk bahan pokok tertentu misalnya. Demikian juga yang masyarakat Jogja yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Murah neng Jawa Tengah, belanja di sana. Maka banyak yang berburu kemudian belanja di sana. Sehingga tidak bisa serta-merta itu dibatasi oleh wilayah geografis. Sehingga komunikasi lintas wilayah ini menjadi sangat penting. Maka tadi Bu Nining paling pangandikan, wilayah kerjanya Bulog yang ada di DIY ini bukan hanya untuk DIY. Tapi untuk wilayah Karesidenan Banyumas dan Magelang. Banyumas dan Kedu. dan Kedu. Waduh, ternyata luas ya. Karena ini daerah aglomerasi, daerah berbatasan dengan Jogja. Jadi sangat tepat kalau Bulog memang wilayahnya itu tidak hanya serta-merta Jogja tok gitu. Kalau hanya Jogja tok, ini arus distribusi barang ini yang kemudian nanti akan berpengaruh. Sehingga ketersediaan bahan pokok itu juga akan terpengaruh juga pada
alur distribusi. Sehingga pada titik distribusi ini juga menjadi perhatian seluruh stakeholder gitu. Iya. Maka tidak heran kalau kemudian Jakarta Lemanto yo podo tadi itu arep turu tekan tangi turu gitu. Sing pantau itu pergeseran itu, pergerakan itu. Karena itu hak dasar. Iya. Jadi ketersediaan pangan itu hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah ya. Ketersediaan pangan itu menjadi hak dasarnya warga negara masyarakat. Maka tidak heran kalau kemudian Jakarta itu Lemanto ya tenanan. Ya, ya. Jangan nggak mau bersiko bahwa Ya. ada satu daerah itu terjadi kekosongan bahan. Ya. Mbak Tako, nek urusan halu itu masih bisa diantisipasi. Ya. Nek urusan perut, wah sudah nggak bisa. Kita nggak Iya. bisa. Sudah nggak bisa rembukan gitu. Benar. Kita kalau soal ideologi, soal yang lain itu masih bisa lah di sana. Ya. Jak omong-omongan itu bisa. Asal perutnya kenyang ya Pak. Asal. Iya. Tapi nek wis urusan perut, Perut sudah. rakyat itu ya susah ini, sehingga akan mudah digerakkan untuk melakukan Iya. hal-hal yang sifatnya negatif. Iya, iya. Maka sekali lagi ketersediaan pangan ini memang hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Mm-mm. Maka tadi itu setiap pergeseran kelangkaan bahan pangan Pangan. pasti yang disentri nanti yang di daerah-daerah. Dan pemerintah harus ikut intervensi. Nah, gitu. pemerintah pada posisi menjadi dirijen tadi. Ya. Dan menurut saya ini memang sudah on the track kaitan dengan tugas pemerintah. Tentu kami di DPRD sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah tentu juga ikut bertanggung jawab kaitan dengan itu. Menambahkan Pak Aslam ya. Ya. OP GPM, OP itu operasi pasar, kemudian gerakan pasar murah. Itu sepanjang ini dilakukan DIY itu 158 kali Pak Aslam. 1 tahun anggaran. Iya, jadi 158 kali. Itu tonasenya 1.237 ton. Dan itu pun juga Pemda DIY memberikan subsidi. subsidi Ya. subsidi distribusi. Jadi subsidi distribusi sebesar per kilonya bervariatif antara 1.000 sampai 3.000. Ya, betul. Ya. Sehingga tadi ketersediaan dan distribusi bahan pokok itu bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Dan keterjangkauan harga itu tadi kan ada subsidi yang juga diberikan sehingga tadi ya. Beli itu tidak terlalu tinggi gitu. Cuma mana regondrok sekilo yang pasar 10.000 dijual melalui OP dan pasar murah itu hanya 8.000. Ya, misalnya seperti itu. Yang 2.000 itu dari APBD. Ya, ya. Nah, itu perannya di situ ya, sehingga selain tersedia juga keterjangkauan harga itu menjadi penting ya. Seperti yang disampaikan tadi ya, kalau masalah perut ini memang sudah. Oh iya, nggak boleh berspekulasi negara ini kalau dengan satu itu. Untuk yang ketersediaan pangan itu harus menjadi prioritas. Iya, ya. Dan aman. Harus ukurannya aman. Iya, Jadi aman itu ya barangnya ono, masyarakatnya mampu Bisa tuku. beli, ya, itu betul. sudah aman itu. Iya. Saya kira di DIY begitu ya Pak ya. Makanya tadi di awal saya atur, kalau yang kebutuhan domestik Ya. kaitan dengan 9 bahan pokok, khususnya lagi ya kaitan dengan beras, jagung dan kedelai, insya Allah aman. Karena kenapa saya menggarisbawahi itu juga karena kita ini ketergantungan pangan khususnya tepung, beras dan tepung itu. Ya. Kalau beras itu kan kebutuhan sehari-hari, tapi tepung itu juga ketergantungan kita tinggi. Konsumsi kita terhadap tepung itu. Iya. Pak Tangko Buka itu puasa kalau nggak pakai gorengan itu bakwan ya. nggak pakai tepung itu. Iya, iya. Belum lagi roti, mie gitu ya. Belum lagi Iya, itu, iya, iya. roti, mie dan lain-lain itu. Tapi di sisi lain Bapak, untuk memastikan bahwa
keterjaminan pasokan pangan, kemudian stabilitas, tentu kan dibutuhkan monitoring yang intens ya. Ya, ya. Nah, ini mungkin kalau dari sikap dan dorongan Dewan selaku legislatif untuk menjamin kestabilan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya kembali lagi menuju hari raya yang tinggal beberapa hari lagi, ini seperti apa? Monitoring sudah kita lakukan sejak kita pembahasan APBD. Jadi sejak kita melakukan pembahasan APBD 2024 itu di bulan Oktober, di bulan September Oktober itu kita membahas APBD untuk 2023 untuk APBD 2024. Ya. Di situ sudah kita anggarkan belanja untuk operasi pasar dan pasar pangan murah tadi itu. Dengan kita memasukkan anggaran subsidi di situ. Nah, disitulah kita sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan pendampingan dan monitoring itu. Karena dari yang dikatakan Bu Yuna sekian ratus operasi pasar dan pasar pangan murah tadi itu secara waktu timeline-nya sudah kita rencanakan di saat pembahasan APBD itu setiap ada momentum hari besar keagamaan khususnya. Karena di situ di hari besar keagamaan itu baik Natal, Idul Fitri, Idul Adha, di situ titik konsumsi yang rawan itu yang harus di backup. Nah, di titik-titik itu sudah kita rancang pada saat pembahasan APBD itu kita laksanakan operasi pasar dan gelar pangan murah di Idul Fitri, Idul Adha, di Natal, sekitar itu ya Bu Yuna ya, di bulan-bulan itu. Dan itu sudah kita berikan subsidi di situ. Itu yang kaitan dengan monitoring sistemik ya. Kemudian untuk yang monitoring lapangan, ini tentu DPRD juga harus nggak mau kalah ini dengan Bu Yuna dan Mbak Nini. Insya Allah DPRD juga tetap memantau, meskipun juga tidak seperti beliau berdua. Kalau beliau berdua ini mungkin setiap hari bisa di lapangan ke pasar-pasar itu. Kami tetap memantau setiap perkembangan ketersediaan pangan itu. Jadi kaitan dengan Idul Fitri, monitoring kami sudah kita lakukan sejak pembahasan APBD dulu. Dan sudah kita canangkan itu tonasenya berapa, kemudian frekuensinya berapa. Kemudian kalau soal kerjasama dengan distributor mana itu kita serahkan kepada teman-teman OPD, baik Dinas Perindustrian Perdagangan, kemudian Dinas Pertanian Ketahanan Pangan maupun Kelautan. Teknisnya kita serahkan kepada beliau-beliau kaitan dengan distributor mana yang mau diajak untuk operasi pasar itu. Itu yang dilakukan oleh DPRD DIY. Artinya supporting seperti sesuai dengan yang dimiliki oleh DPRD. Yang dimiliki DPRD itu kerangka regulasi, membuat kerangka regulasinya. Yang kedua, supporting budget untuk kegiatan ketersediaan pangan itu sudah kita lakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD DIY. Baik, dan berarti Bu Yuna ini kan sinergitas sangat diperlukan ya untuk mengamankan ini tadi semua, khususnya untuk kesejahteraan pangan, pasokan, kemudian keterjangkauan harga, kelancaran distribusi. Nah, ini antar stakeholder ini bagaimana Ibu? Komunikasi efektif yang tadi menjadi salah satu strateginya, sejauh ini seperti apa Bu komunikasinya? Jadi kalau di TPID itu banyak sekali stakeholdernya. Ada dinas tadi Perindak, Dinas Kelautan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, bahkan PU itu juga menjadi anggota dari TPID. Kemudian sinergitasnya seperti apa? Yang pertama adalah ketersediaan pasokan. Itu tentunya kita berkoordinasi dengan instansi-instansi tersebut, DPKP, kemudian Disperindak, Bulog, dan juga penyedia pasokan. Artinya ada distributor, kemudian ada asosiasi, ada mungkin Gapoktan gitu.
Kemudian sinergitas yang lain melalui strategi yang satunya adalah keterjangkauan harga. Ini seperti yang tadi disampaikan Pak Aslam juga, operasi pasar. Ya. Tuh, gerakan pasar murah, gelar pangan murah, SPHP yang tentunya harus tepat sasaran, tepat lokasi dan juga tepat komoditas. Ya. Artinya begini, pada saat ada operasi pasar, pada saat ada gerakan pangan murah, kalau itu ada yang jual beras ataupun minyak ataupun apalagi Bu, telur Telur. yang Iya. intinya sesuai dengan harga eceran tertinggi, kita yang PNS ini nggak usah ikut-ikutan lah untuk berbondong-bondong apa Beli, rebutan beli rebutan. gitu. Jadi biarlah mereka yang ingin membeli dengan harga yang apa murah begitu ya. Nah nanti kalau mereka sudah bolehlah kita gitu. Iya, iya. Kalau kita nggak usah, prioritasnya untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan begitu. Kemudian kelancaran distribusi itu memang memastikan pendistribusian pasokan aman, bekerja sama pula ini nanti dengan tadi yang saya sampaikan Dinas Perhubungan, dan karena itu terkait dengan angkutan logistik begitu ya Mbak, dan juga Perindak ini terkait dengan pendistribusian komoditas pangannya. Yang terakhir ini terkait dengan strategi komunikasi efektif, sinergitas kita tentunya juga bagaimana menjaga ekspektasi publik ini terkait perkembangan harga di pasaran gitu ya. Dan penyampaian himbauan pemerintah agar menjaga untuk menjaga ekspektasi masyarakat, untuk menjaga rasionalitasi dan berkonsumsi untuk berbelanja bijak. Berbelanja sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan keinginan gitu ya Pak Aslam. Goni Pak, saka ngomah gitu ya. Jadi sesuai aja dengan kebutuhan, tidak usah berbondong-bondong ketakutan kalau besok lebaran itu nggak ada bahan pokok gitu ya. Itu semuanya sudah ada di situ, dan melalui talkshow ini juga kan itu salah satu komunikasi efektif. Ya. TPID juga kolaborasi sinergi dengan Bank Indonesia tentunya, karena Bank Indonesia juga menyediakan penukaran uang gitu kan, penukaran uang saat mau lebaran ini kan pasti Satgas Pangan, Polda, DIY ini juga kolaborasi tentunya, dan dengan Bulog. Jadi tidak hanya berdua Pak Aslam, kita malah berbanyak-banyak lintas stakeholder. Gitu Mbak. Jadi memang sinergi itu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari sampai bahkan nanti juga pastinya H+ ya Bu ya? Oh iya. H+ dari lebaran itu masih ada nggak stoknya gitu ya? Iya. Lontong opornya masih ada nggak? Tapi itu yang menarik ya tadi, bahwa masyarakat pun juga terlibat dalam sinergitas ini dengan salah satunya misalnya bijak ketika berbelanja, membeli gitu ya, nggak usah panik, nggak perlu pakai acara menimbun karena takut. Kemudian juga misalnya nanti mau bahkan dijual lagi dan lain sebagainya gitu. Kalau kebanyakan juga malah tengik ya Pak ya. Kokehan ya Pak. Tapi Bu, dengan semua yang sudah dilakukan, kalau dari Bulog sendiri adakah tetap kendala atau tantangan yang dihadapi? Sejauh ini tidak ada kendala, jadinya Bulog itu memastikan bahwa stok beras sangat cukup, bahkan nanti setelah lebaran pun yang tadi disampaikan Bu Yuna, tidak usah terjadi kepanikan pada saat belanjalah dengan wajar dan normal saja, karena Bulog terus siap melaksanakan penugasan yang diperintahkan pemerintah maupun pemerintah daerah. Kami siap bekerja sama, bahkan nanti menjelang Hari Idul Fitri kami masih melakukan beberapa kegiatan pasar murah, kemudian kegiatan GPM yang sehingga masyarakat ini bisa mendapatkan harga yang baik dalam rangka merayakan menghadapi hari raya Lebaran ini, itu Mbak. Iya.
Tapi yang namanya mau hari raya apapun ya itu ya, mau Natal, Tahun Baru, kemudian apalagi besok Idul Fitri. Pokoknya ewoh nek cara garis besar iki ewoh. Nah, Ewoh iki pakai ewoh, pokoke enono sing mari pakai ewoh. itu tetap ya harga itu pasti akan ada kenaikan ya. Tapi bagaimana itu nanti akan dibuat stabil ini yang jadi apa namanya ancang-ancang kita bersama gitu ya. Nah, komoditi apa sih Bu yang biasanya tetap akan mengalami kenaikan harga gitu? Kalau dari Bulog mungkin? Kalau sepanjang ini kan yang dikelola Bulog beras ya. Kalau beras saya pikir akan sudah mulai terkendali. Tadi sangat menggembirakan ketika saya dengan Bu Yuna tadi jalan termasuk di asosiasi ya Bu, yang terakhir siang tadi sudah mulai ada penurunan harga, artinya penggilingan sudah membeli. Dengan gabah itu sudah mengalami penurunan, kita harapkan juga nanti berasnya kan juga sudah turun. Bahkan yang kemarin itu katanya tadi 17.000 sudah ada yang 14.000, 13.500. Artinya ini juga cukup menggembirakan karena Bulog juga siap melakukan penyerapan dalam negeri untuk mengisi gudang-gudang Bulog juga dengan beras dalam negeri, kira-kira seperti itu Mbak. Jadinya itu di beras. Kalau tadi berjalan ya cabai juga sudah mulai turun, mungkin nanti pada min 5 kali ya Bu Yuna, mungkin ada barang-barang tertentu untuk konsumsi menjelang Lebaran itu yang tiap tahun sepertinya wajar yang akan mengalami peningkatan karena meningkatnya demand pada saat Ya. Lebih karena peningkatan demand itu Iya. selalu seperti itu ya Bu Iya. ya. Tapi kalau ngobrol dengan Bu Nini ini optimis terus ya. Iya, ini harus optimis kita menghadapi hari Raya Idul Fitri 2024. Ini waktu kita juga ternyata sudah tidak banyak meskipun ngobrolnya kayaknya baru aja dimulai. Nah mungkin ke Pak Aslam terlebih dahulu, harapannya Bapak terhadap Hari Raya Idul Fitri 2024 dan kesiapan pemerintah terhadap semua keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan tadi yang terakhir komunikasi yang efektif ya Bu ya. Monggo Bapak. Ya, yang pertama yang jelas terkait kebutuhan bahan pokok khususnya beras tadi yang disampaikan oleh Bu Nini, masyarakat daerah Yogyakarta nggak usah khawatir. Pemerintah dan pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya bagaimana agar ketersediaan bahan pokok menjelang sampai dengan pelaksanaan Lebaran, insya Allah terjamin aman ketersediaannya. Ya. Bahwa ada mungkin beberapa jenis yang terjadi kenaikan sedikit, 2 dikit gitu. Saya itu kan sedikit ya, 2 dikit, 3 dikit gitu. 3 dikit ya. Ya menurut saya wajar, karena tadi antara supply dan demand mungkin yang terjadi dinamisasi di antara supply dan demand. Untuk jenis barang-barang tertentu. Ya. Misalnya cabai atau misalnya, tapi kan itu tidak mewakili keseluruhan ketersediaan pangan itu. Ya, jadi misalnya khusus cabai, karena cabai itu supply dan demand-nya mungkin ada jarak sehingga terjadi kenaikan. Atau bukan cabai tapi nek garam ra mungkin ya garam munggah Tapi ada kemarin ini naik. Tahun kemarin. Atau misalnya yang lain gitu atau gula apa minyak, tiba-tiba minyak itu minyak tok itu karena supply dan demand tadi. Menurut saya ya itu bagian dari dinamika. Tapi keseluruhan bahan pokok untuk Lebaran insya Allah seperti yang sudah kita sampaikan tadi, APBD sudah menyediakan kegiatan operasi pasar, kemudian gelar pangan murah, dan lain-lain di saat Lebaran nanti itu. Dan kami Komisi B akan menugaskan setiap kegiatan operasi pasar dan gerakan pangan murah itu ada anggota kami nanti yang hadir di situ. Di setiap kegiatan itu. Ya. Gitu. Baik. Dan ini juga menarik ya.
masyarakat pun juga punya peran yang besar ya Bu Yuna ya. Mhm. Seperti disampaikan tadi misalnya ada operasi pasar, ada GPM juga Mhm. gitu. Lah sambat apa-apa mahal tapi belanjanya nggak di pasar, ayo. Nah, belanjanya Ya, di supermarket. Padahal info-info bahwa ada operasi pasar, Mhm. ada GPM itu ya bisa diketahui kalau kita dalam tanda kutip serawung kemudian mencari tahu di pasar itu Mhm. tadi ya Bu Yuna ya, ya. Mhm. Itu juga penting untuk kita Mhm. ketahui. Karena sekarang apa-apa soalnya juga ini Bu, lewat apa namanya, Online. online gitu kadang-kadang Ya. sehingga padahal ada operasi pasar yang Betul. Iya. menjamin. Sementara Mhm. kita sendiri sebagai masyarakat juga diminta untuk proaktif Mhm. juga untuk mencari tahu Mhm. banyak yang diberikan oleh pemerintah. Nah Bu Yuna monggo untuk menutup obrolan kita hari ini mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat dan juga harapannya Ya. terutama. Ya Mbak Tako dan juga sahabat Teras Kepatihan, tentunya harapan dari Pemda DIY ini perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta ini terus berkembang, kemudian meningkat dengan adanya momen HBKN ini gitu kan. Mengingat nanti banyaknya pengunjung, banyaknya wisatawan, kemudian pemudik. Nah ini menjadi momen yang sangat penting begitu. Kemudian dalam menghadapi Idul Fitri ini masyarakat diajak untuk tetap menjaga ekspektasi yang beredar. Kemudian selalu berbelanja hemat dan bijak mengingat ketersediaan pasokan ini sudah mencukupi dan aman ya Pak ya. Dan juga tersedia dengan cukup gitu. Kemudian menjaga rasionalitas dalam berkonsumsi. Selalu utamakan kebutuhan bukan keinginan. Yang jelas inflasi terkendali dan everybody happy. Luar biasa. Inflasi terkendali, everybody Iya. happy. Ini peringatan untuk kita semua termasuk saya juga sebagai nanti yang belanja, ingat harus hemat, bijak, bukan keinginan yang didahulukan tapi kebutuhan. Mau nyetok berapa toh telurnya buat opornya. Opor. Nanti kebanyakan malah kolesterol dan bintitan ya. Jadi sekali lagi secukupnya. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang sudah rawuh hari ini. Terima kasih, salam sehat. Terus semangat untuk mempersiapkan Idul Fitri 2024 aman dan terkendali. Amin. Dan juga terima kasih yang luar biasa kepada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY. Tidak lupa terima kasih untuk tempat yang nyaman ini, Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan juga Lovis. Saya Tako Mintarja pamit, sampai ketemu lagi di Teras Kepatihan berikutnya.